Bapa di dalam surga, kami kembali menghampiri Engkau, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima dan mendengar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dengan sukacita kami boleh menikmati firman Tuhan, dan firman yang akan kami dengarkan ini menjadi sesuatu yang akan merubah pemikiran kami. Mohon Tuhan menyertai hamba-Mu yang terbatas, dan setiap kami yang mengikuti, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Dengar doa kami Tuhan, kami mengembalikan seluruh kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Kita akan merenungkan satu nats yang diberikan kepada saya, diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat ke-15 hingga ayat ke-23. LAI memberikan judul dua macam perhambaan. Roma 6 ayat 15. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti di dalam hati dan menyimak dengan baik-baik setiap perkataan firman Tuhan. Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu manifestasi dosa terbesar di dalam hidup manusia adalah di dalam bentuk sesuatu penjajahan. Hari ini kita mengingat dan merayakan tentang kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sejarah umat manusia, penjajahan itu terjadi begitu banyak, hampir semua negara pernah dijajah. Saya katakan hampir, bukan berarti semua, khususnya negara-negara di Asia. Saudara, Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia yang pernah mengalami penjajahan yang begitu lama sekali. Kalau saudara googling, searching di internet, ternyata negara tetangga kita, Malaysia itu juga pernah dijajah 446 tahun lamanya. Filipina juga pernah dijajah 333 tahun lamanya, dan India 193 tahun lamanya. Ya, kalau Singapura mungkin ratusan tahun, tetapi tidak selama mereka. Dan kalau saudara melihat di dalam Alkitab sendiri, bangsa Israel juga dijajah berulang kali oleh bangsa-bangsa lain. Mulai dari PL, mereka dijajah oleh Babilonia, Asyur, Persia, Yunani, sampai di dalam zaman Tuhan Yesus hidup, mereka berada di dalam jajahan bangsa Romawi.
Ini kalau ditotal semua, ya mungkin bisa hampir 1000 tahun lamanya bangsa Israel dijajah oleh berbagai bangsa di dunia. Saudara-saudara, penjajahan adalah sesuatu yang sangat mengerikan luar biasa. Maka hari ini kalau kita bisa merdeka 80 tahun, itu adalah satu hal yang sangat menggembirakan sekali. Tetapi saudara harus ingat, menurut catatan sejarah, kita dijajah oleh bangsa mulai Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Kalau di total dari sejak kita SD sampai SMA, kita dijajah 350 tahun lamanya. Penjajahan bukan 1-2 tahun, tetapi beratus-ratus tahun lamanya. Dan sekarang kita memperingati ulang tahun yang ke-80. Berarti kalau dihitung secara matematika, kita masih berhutang 270 tahun baru kita break even point. Saudara ngerti ya, ini maksudnya kita merdeka 80 tahun, kita dijajah 350 tahun. Berarti kita masih punya hutang 270 tahun baru kita break even point. Maka jangan terlalu senang dulu, ore kita sudah 80 tahun. Saudara-saudara, setiap kali kita memasuki dan mengingat akan peristiwa kemerdekaan ini, salah satu hal yang terus menjadi pertanyaan kita, menjadi refleksi kita adalah, betulkah bangsa ini sudah betul-betul merdeka? Ini pertanyaan yang harus dipikirkan baik oleh pemimpin negara maupun oleh kita rakyat Indonesia. Betulkah kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka secara absolut? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks inilah hari ini kita akan merenungkan Roma pasal yang ke-6 yang berbicara tentang prinsip kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, Roma 6 tadi yang kita baca harusnya dibaca seluruh pasal, baik pasal pertama, ayat pertama sampai ayat terakhir 23. Tetapi kita hanya merenungkan bagian kedua, yaitu mulai ayat 15 sampai ayat ke-23. Saudara, Roma pasal 6 ini berbicara tentang kemerdekaan orang Kristen, kemerdekaan orang percaya dari dosa. Dan kalau kita membaca dengan baik-baik, Paulus di dalam satu pasal ini memberikan kepada kita 2 pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ketika orang bertanya secara retoris, mengharapkan pendengarnya itu sudah tahu jawabannya. Saudara perhatikan Roma 6 ayat pertama yang tadi tidak kita baca, Paulus mengatakan, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah Tuhan?" Lalu ayat ke-15 juga sama, saudara, yang tadi kita baca. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. 2 pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris. Paulus melontarkan 2 pertanyaan ini kepada jemaat di Roma dengan harapan mereka sudah tahu jawabannya, bahwa dua-dua jawabannya adalah sama-sama tidak. Apakah kita harus berbuat dosa supaya anugerah Tuhan tambah besar di dalam hidup kita? Tidak. Kalau begitu, apakah kita boleh berbuat dosa karena kita sudah tidak berada di bawah hukum Taurat? Jawabannya juga sama, tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kedua mulai ayat ke-15 ini tidak bisa dilepaskan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-14. Di dalam penjelasan Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 14, "Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah." Maka ayat 15, Paulus melontarkan pertanyaan retoris. Maka kalau kamu sudah tidak berada di bawah hukum Taurat, bolehkah kamu berbuat dosa? Jawabannya tidak. Nah, saudara, di dalam penjelasan inilah Paulus menguraikan mulai ayat ke-16 sampai ayat ke-23 satu prinsip yang penting yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Di dalam penjajahan secara fisik, di dalam kemerdekaan secara fisik, dua-duanya ini baik
ya. Tetapi saudara lihat, Paulus ingin mengajarkan kepada kita ada satu penjajahan yang lebih mengerikan daripada penjajahan secara jasmani, dan ada satu kemerdekaan yang lebih menggembirakan daripada sekedar kemerdekaan secara jasmani. Maka untuk menjelaskan itu, Paulus di dalam ayat 16 memberikan kepada kita dua kontras perhambaan, dua kontras perbudakan, dua kontras penjajahan. Saudara, di dalam ayat 16 perhatikan, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di kota Roma, masakan kamu tidak tahu kalau ada seseorang menyerahkan dirinya kepada orang lain sebagai hamba, ya, untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa maupun di dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara, untuk menjelaskan tentang kemerdekaan ini, Paulus itu mengkontraskan dua macam perbudakan. Masa kamu tidak ngerti? Kalau ada seseorang menyerahkan dirinya kepada orang lain sebagai hamba, maka dia harus mentaati tuannya. Kalau yang ditaati itu adalah dosa, maka dia jadi hamba dosa. Kalau yang ditaati itu adalah kebenaran, maka dia jadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, di dalam masa Paulus hidup, perbudakan itu masih ada. Jadi dia memakai contoh sehari-hari dari kehidupan masyarakat pada waktu itu tentang perbudakan. Zaman sekarang kita hidup, kita sudah tidak melihat ada perbudakan. Tetapi zaman Tuhan Yesus, zaman Paulus, perbudakan itu masih ada. Saudara, orang menjadi budak itu bermacam-macam, saudara. Pertama, karena kalah perang, dijajah, itu maka yang kalah biasa dijadikan budak oleh yang menang. Lalu orang menjadi budak bisa karena menjual diri. Karena mungkin kesulitan uang, dia menyerahkan diri jadi budak kepada tuannya. Dan faktor-faktor yang lainnya. Maka saudara lihat di dalam Roma pasal 6 ini, Paulus memakai analogi perbudakan untuk menjelaskan sesuatu kebenaran yang penting bagi kita untuk renungkan di dalam momen kemerdekaan ini. Jadi saudara, di dalam poin ini Paulus ingin mengatakan satu prinsip kebenaran bahwa manusia itu tidak pernah netral. Manusia selalu berada di bawah otoritas sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kalau dia budak dosa, maka dia menjadi hamba dosa. Kalau dia adalah budak kebenaran, dia menjadi hamba kebenaran. Tidak ada manusia siapapun di dalam dunia ini yang netral. Netral artinya, oh saya tidak mau jadi hambanya siapa-siapa. Saya tidak mau jadi hambanya dosa, saya juga tidak mau jadi hambanya kebenaran. Saya independen, saya netral. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang itu bisa netral di dalam hidupnya. Entahkah dia menjadi hamba dosa, ataukah dia menjadi hambanya kebenaran. Itu tok yang Paulus ingin sampaikan di dalam bagian ini. Jadi saudara sekalian, sama seperti seorang budak tidak bisa memiliki dua tuan di dalam hidupnya, maka manusia juga tidak bisa memiliki dua tuan di dalam dirinya. Oh, sekaligus saya hamba kebenaran, saya juga mau jadi hambanya dosa. Tidak bisa. Saya netral, saya pilih dua-dua. Saya mau jadi hambanya Tuhan, saya juga jadi hambanya dosa. Saya netral, tidak pilih ini, tidak pilih itu. Dua-duanya saya ambil, tidak bisa. Sebaliknya tadi saya katakan, dua-duanya kita mau buang, juga tidak bisa. Ini adalah sesuatu hukum either or. Salah satu harus menjadi tuan di dalam hidup manusia. Entahkah kita hamba dosa, ataukah hamba daripada kebenaran. Saudara, ini yang Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 20 tadi yang kita baca. Sebab pada waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya, pada waktu kamu menjadi hamba dosa, kebenaran itu tidak ada di dalam dirimu. Manusia tidak bisa pilih dua-dua, saudara. Manusia juga tidak bisa buang dua-duanya. Manusia di dalam hidupnya, sadar atau tidak, pasti memilih kepada siapa dia akan memperhamba dirinya.
Pilihannya cuma dua, mau jadi hambanya Allah atau mau jadi hambanya dosa. Itu tok. Saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur juga sama. Kitab Mazmur itu 150 pasal, isinya cuma membagi orang jadi dua macam orang. Pertama orang fasik, kedua orang benar. Tidak ada orang setengah fasik, setengah benar. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang dua-dua fasik, dua-dua benar. Tidak ada. Pasti entah dia orang fasik atau orang jahat, entahkah dia orang benar. Maka hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mencoba menggali dari Roma pasal ke-6 ini. Ketika Paulus mengatakan manusia itu cuma ada dua kemungkinan, entahkah dia hamba dosa atau hamba kebenaran. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dosa itu memperhamba seseorang. Atau bahasa kita hari ini di dalam momen kemerdekaan, bagaimana dosa itu menjajah hidup seseorang. Saudara-saudara, berbeda dengan penjajahan fisik, maka penjajahan dosa itu berbeda total. Penjajahan fisik itu selalu memakai kekerasan. Yang tidak mau nurut, tembak. Yang tidak mau nurut, dicambuk, dan sebagainya. Penjajahan fisik selalu menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang yang dijajah. Dibatasi. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh, pokoknya dibatasi hidupnya, betul-betul di bawah penjajahan. Tetapi saudara, di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, penjajahan dosa di dalam hidup manusia tidak pakai cara paksaan, tidak pakai cambukan, tidak pakai tekanan, tetapi dengan memberikan dan menawarkan sesuatu yang menyenangkan hidup kita. Nah, ini bedanya. Penjajahan fisik selalu bersifat tidak menyenangkan. Orang dijajah tidak senang. Tetapi di dalam penjajahan dosa justru menimbulkan kesenangan di dalam diri orang yang dijajahnya. Nah, saudara lihat bagaimana dosa itu masuk di dalam hidup manusia. Alkitab mengatakan dimulai dari apa yang namanya pencobaan yang menimbulkan sesuatu keinginan di dalam kedagingan kita. Yakobus mengatakan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara, dosa datang di dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang mengerikan, saudara. Tetapi justru datang dengan sesuatu yang menyenangkan kedagingan kita. Ketika iblis mencobai Adam dan Hawa, disitulah dosa masuk di dalam hidup manusia. Dan saudara perhatikan bagaimana iblis itu menawarkan dosa kepada Adam dan Hawa. Apakah itu sesuatu yang menakutkan? Apakah itu ada paksaan? Apakah itu mengerikan? Tidak, saudara. Dosa masuk di dalam hidup manusia melalui sesuatu cara yang sangat menyenangkan, sangat indah di mata manusia. Ngapain sih lu mau tunduk kepada Tuhan? Padahal kamu bisa menjadi sama seperti dia. Ini loh, makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan melek matamu dan kamu akan sama seperti dia. Tuhan tidak mau kamu saingi. Makanya kamu dilarang makan buah ini. Percaya saya, makanan nanti kamu sama seperti Tuhan. Saudara, manusia kalau sudah diiming-imingi kuasa, jabatan, otoritas, langsung jatuh di dalam dosa. Inilah cara dosa pertama datang di dalam hidup manusia. Tidak ada yang mengerikan, saudara. Kamu tidak akan mati makan buah itu. Dibohongi Tuhan kamu. Tidak ada yang mengerikan, tidak ada yang menakutkan. Justru yang ada adalah menyenangkan kedagingan kita. Maka saudara, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka jatuh di dalam dosa, dan dosa itu diturunkan kepada kita semua hingga hari ini. Dosa itu memiliki sifat menjerat, mengikat, dan menghancurkan hidup manusia. Awalnya sangat menyenangkan, awalnya sangat menggiurkan, awalnya sangat menjanjikan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa,
maka ini persis seperti tikus yang kena lem. Kita kalau nangkap tikus caranya macam-macam. Dulu sebelum ditemukan racun tikus, orang paling banyak pakai 2 cara. Keranjang kerangkeng itu ya, kasih umpan, atau yang kedua pakai lem tikus. Saudara-saudara, dosa ketika sudah menjerat hidup manusia, itu saya analogikan mirip seperti tikus yang kena lem, saudara. Semakin dia meronta-ronta, semakin lemnya itu nempel semua di tubuhnya, semakin dia tidak bisa lepas, akhirnya mati pelan-pelan. Nah, itulah sifat dosa yang merusak hidup manusia di dalam diri kita. Dosa itu mematikan the sense of truth di dalam diri kita. Dosa pelan-pelan akan mematikan suatu perasaan kita, pengenalan kita tentang kebenaran. Orang yang sudah melakukan dosa lama-lama akan tumpul hati nuraninya. Sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena dosa itu sudah mematikan the sense of truth di dalam diri manusia. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan Paulus di dalam ayat 19. Kamu menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Orang yang pertama kali mencuri, hatinya selalu dak-dikduk. Orang yang pertama kali membunuh, hatinya selalu dak-dikduk. Tapi kalau itu diulang terus, hati nurani akan tumpul. Tidak ada lagi dak-dikduk, saudara. Justru kalau tidak mencuri, hatinya dak-dikduk. Kalau tidak membunuh, justru hatinya dak-dikduk. Inilah sifat dosa, mematikan the sense of truth di dalam hidup kita, sehingga makin lama hidup kita makin rusak, makin lama makin hancur di hadapan Tuhan. Maka dosa bukan hanya merusak dan menjajah tubuh jasmani kita, jauh lebih mengerikan dari penjajahan secara jasmani. Dosa menjajah hidup manusia di dalam roh dan jiwa kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan orang yang menyerahkan dirinya kepada dosa, dia adalah hamba dosa. Saudara tahu istilah hamba? Istilah hamba berarti dia tak bisa tolak. Hamba berarti dia tunduk, hamba berarti dia taat, hamba berarti dia patuh kepada tuannya. Dia tidak bisa lari dari kuasa yang mencengkeram hidupnya. Inilah konsep dari hamba dosa. Jadi seorang yang sudah jatuh di dalam dosa, yang membiarkan dirinya menjadi hamba dosa, maka dosa itu akan terus menjerat, mengikat, dan akhirnya membawa dia kepada kematian. Saudara-saudara, di dalam dosa menjajah hidup seseorang, aspek yang lain yang berbeda adalah dosa ketika menjajah hidup manusia. Nah, ini yang paling aneh, saudara. Manusia tidak merasa dijajah. Penjajahan fisik, orang akan memberontak. Saudara, kita dijajah 350 tahun, maka muncul banyak perlawanan-perlawanan terhadap Belanda, terhadap Inggris, terhadap Jepang. Dan kita memiliki banyak pahlawan-pahlawan di negara kita yang kita pelajari. Kita bersyukur, saudara, untuk mereka yang berperang bagi kita. Tapi saudara lihat, penjajahan dosa ini sama sekali tidak membuat manusia itu merasa terjajah, saudara. Karena orang kalau dijajah oleh bangsa lain itu tidak menyenangkan. Disuruh kerja paksa, romusa, kalau tidak taat dipecuti, makanannya sedikit dan sebagainya. Wah, mereka berontak melawan, menuntut kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi saudara lihat, dosa itu menjajah hidup manusia, tidak ada yang memaksa, saudara. Dosa itu ada sesuatu kuasa yang membuat kita itu senang melakukannya. Dosa adalah suatu kuasa yang memberikan kebebasan palsu di dalam hidup manusia, sehingga seolah-olah dia orang yang merdeka, tetapi sebenarnya dia terjajah. Orang yang narkoba merasa hidupnya bebas kan? Saya bebas, tidak ada yang melarang saya.
saya melakukan dosa ini, dosa itu, bebas. Betul dia bebas? Tidak. Itu penjajahan dosa, saudara. Orang yang hidup di dalam dosa selalu merasa dirinya orang merdeka. Tetapi inilah kemerdekaan dan kebebasan palsu yang sebenarnya sedang menjerat hidup seseorang sehingga dia tidak bisa lepas dari dosa. Saudara-saudara, inilah penjajahan yang paling mengerikan, yang membuat orang yang terjajah melakukan segala sesuatu tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa kekerasan. Semua dilakukan dengan sukacita. Nah, inilah sifat dosa yang menjajah hidup manusia di dalam dosa. Jadi saudara lihat, dosa membawa kita, kata Paulus, kepada kematian yang dia katakan di dalam ayat 21. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Saudara, Paulus di sini sedang mengingatkan jemaat di kota Roma, saudara. Kamu dulu hidup di dalam dosa, apa hasilnya? Apa buahnya? Maka Paulus mengatakan, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan daripada dosa itu ialah kematian. Dan dia ulang di dalam ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat di kota Roma. Mereka dulu hidup di dalam dosa yang membawa mereka kepada kematian. Maka di dalam ayat selanjutnya Paulus berkata tentang apa yang Kristus kerjakan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, perhatikan ayat 17 dan 18. Paulus mengatakan, dahulu memang kamu hamba dosa, sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Diulang lagi ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah. Inilah dua kontras yang Paulus sampaikan di dalam Roma pasal 6 ini. Paulus mengingatkan jemaat di kota Roma tentang masa lalu mereka. Dulu kamu hidup di dalam dosa, kamu hambanya dosa. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu adalah hamba kebenaran dan hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan bagaimana Kristus memerdekakan kita dari dosa. Orang kalau berperang mencari kemerdekaan, dia berperang secara fisik. Maka kota kita disebut dengan kota pahlawan. Ini satu kebanggaan ya. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia. Bukan Jakarta, saudara, tapi Surabaya, kota pahlawan. Kan di situ terjadi pertempuran luar biasa. Kita mau merdeka dari penjajahan, perang dan lain-lain. Tapi saudara, penjajahan dari dosa itu tidak bisa dikalahkan pakai tembak, saudara. Tidak bisa pakai bom. Nuklir yang paling hebat pun tidak bisa melepaskan kita dari penjajahan dosa. Sebab dosa adalah kuasa yang tidak terlihat. Dosa itu tidak berbentuk. Dosa tidak bisa dipegang. Dan dosa tidak bisa dikalahkan oleh perjuangan manusia. Saudara-saudara, Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 kan, musuhmu itu bukan darah dan daging. Musuhmu itu penguasa-penguasa udara yang tidak terlihat. Maka saudara dikasih Tuhan, bagaimana Allah memerdekakan kita dari penjajahan dosa di dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 6 ayat ke-9 dan ke-10, ini kuncinya. Ayat ini tadi tidak kita baca, tetapi Paulus mengatakan kepada kita, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara, Paulus menghubungkan kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa. Lah, coba saudara pikirkan, apa hubungan kematian dan kebangkitan Kristus
Paulus katakan inilah kemenangan atas dosa. John Owen, seorang Puritan abad ke-17, menuliskan buku yang sangat terkenal sekali, The Death of Death in the Death of Christ. Mau ikut? The Death of Death in the Death of Christ. Kematian dari sang maut melalui kematian Kristus. Saudara, ini prinsip Alkitab. Dosa tidak bisa dikalahkan oleh senjata militer yang tercanggih apapun. Tapi dosa dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kok bisa? Logikanya seperti apa? Teologinya seperti apa? Saudara-saudara, di dalam dosa itu selalu membawa kita kepada ujungnya adalah kematian yang kekal. Terpisah dengan Allah selama-lamanya di dalam neraka. Itu adalah akibat dari dosa. Maka kematian Kristus dan kebangkitannya membuktikan kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam Kristus. Kristus mengalahkan kuasa dosa yang membawa kepada kematian itu melalui kebangkitannya. Dan inilah menjadi satu tanda penting di dalam kekristenan, bahwa kuasa dosa yang membawa kepada kematian sekarang telah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Saudara mengerti prinsip ini? Dan inilah yang Paulus katakan kepada kita hari ini. Dia telah mati satu kali terhadap dosa dan untuk selama-lamanya. Maka kebangkitannya, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia 5 ayat 1 yang tadi dibacakan oleh liturgis mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita ini bisa merdeka dari dosa, merdeka dari penjajahan dosa di dalam hidup kita, karena Kristuslah yang memerdekakan kita. Hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan 5 sifat kemerdekaan di dalam Kristus yang Kristus berikan kepada kita. Saudara, yang pertama, kemerdekaan kita dari dosa itu adalah anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena usaha perbuatan kita. Suatu bangsa yang terjajah, saudara, bangsa itu harus berusaha mati-matian, berperang, mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaannya. Nah, ini yang terjadi di negara kita ya. Kita harus respect kepada para pahlawan yang berjuang bagi kita. Tetapi saudara, penjajahan dosa itu tidak bisa sekali lagi dikalahkan oleh manusia, saudara. Maka penjajahan dosa itu hanya bisa dikalahkan oleh satu kuasa yang lebih besar dari kuasa dosa itu sendiri. Dan itu hanya dimiliki oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Di dalam Yohanes 8 ayat 36, Tuhan Yesus mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus ngomong, kalau aku memerdekakan kamu, kamu betul-betul akan merdeka. Jadi saudara, kita ini merdeka dari penjajahan dosa di dalam hidup kita. Bukan karena kita baik, bukan karena usaha kita, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena saya rajin persembahan, rajin melayani, dan sebagainya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, Kristuslah yang memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Saudara-saudara, momen kemerdekaan ini adalah momen yang baik bagi kita untuk merenung pertanyaan saya di depan tadi di awal khotbah. Negara kita sudah merdeka 80 tahun dari penjajahan. Betul, saudara. Tetapi pertanyaannya, betulkah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Coba saudara digest, renungkan pelan-pelan. Betul enggak negara kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Jawabannya tidak, saudara. Dari penjajahan bangsa lain, iya. Dari penjajahan dosa, belum. Saudara-saudara, lihat apa yang terjadi di depan mata kita sekarang ini.
begitu banyak pejabat-pejabat yang korup luar biasa. Korupsi bukan makin mereda, korupsi makin merajalela di segala lini kehidupan, baik di penegak hukum dan sebagainya. Semua rata-rata pejabat adalah koruptor. Saya tidak katakan semua ya, rata-rata, kebanyakan adalah koruptor. Apakah kita merdeka? Belum. Saudara, dosa memerintah di negara ini, manifestasinya itu luar biasa loh saudara. Kalau saudara melihat dari kacamata firman Tuhan, maka usia 80 tahun ini jangan seneng-seneng dulu. Ada sesuatu yang krisis di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dosa memerintah, dosa berkuasa, manifestasinya sangat besar sekali di negara kita. Itulah sebabnya negara kita ini butuh bukan sekedar anugerah umum di dalam kemerdekaan, tetapi negara kita butuh anugerah yang menyelamatkan, saving grace. Jikalau Tuhan bermurah hati, jikalau Tuhan berbelas kasihan, biarlah anugerah Tuhan yang menyelamatkan, saving grace, juga menyertai kemerdekaan kita secara fisik. Barulah suatu negara itu betul-betul dikatakan maju dan merdeka di dalam kehidupannya. Saudara, ini adalah hal yang harus kita doakan, mengingat 80 tahun hari ini kita memperingati kemerdekaan kita. Negara kita belum sungguh-sungguh merdeka dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa sifat kedua? Sifat pertama adalah anugerah kemerdekaan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, apa sifat kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita? Saudara, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadikan kita orang yang merdeka secara liar. Nah, ini yang Paulus katakan tadi di dalam ayat ke-15. Kamu tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Lalu apakah menjadikan kamu bebas berbuat dosa? Sekali-kali tidak. Saudara, banyak orang salah berpikir, saudara. Khususnya orang-orang yang salah mengerti tentang teologi reform, yang percaya sekali selamat tetap selamat. Orang yang tidak mengerti teologi reform selalu mempertanyakan, kok enak sekali selamat tetap selamat? Kalau begitu ya wis tak berbuat dosa terus, yang penting saya selamat. Selalu pikiran kita seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini tidak mengerti apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ini. Saudara, ketika Kristus memerdekakan kita dari dosa, bukan menjadikan kita orang yang merdeka secara liar dan absolut. Artinya, bukan menjadikan kita orang yang bebas berbuat dosa. Saudara-saudara, orang yang dijajah oleh dosa, sekali lagi dia merasa dirinya bebas. Saya kan orang bebas, mau mencuri, merampok, berzina, apa dan sebagainya. Bebas, tidak ada yang bisa menghalangi saya. Itu bukan bebas, saudara. Itu penjajahan yang dia tidak sadari. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, justru dia bisa menolak dan tidak melakukan semua hal. Ini bedanya. Orang yang sudah menjadi hamba kebenaran, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, justru dia bisa membatasi diri dengan tidak melakukan semua hal-hal yang bersifat dosa. Jadi orang yang dimerdekakan oleh Kristus bukan jadi orang liar, bukan memiliki kemerdekaan yang bersifat absolut, tidak. Tetapi dia menjadi hamba kebenaran, sense of truth. Suatu perasaan akan kebenaran itu muncul lagi di dalam dirinya, sehingga dia tahu ini tidak boleh, ini jangan lakukan, itu berdosa. Maka orang dimerdekakan justru tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan semena-mena. Itu arti merdeka. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus berarti dia tidak lagi melakukan hal-hal yang berdosa, yang dia tahu itu pelanggaran kepada Tuhan. Itulah arti kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara-saudara, Douglas Moo di dalam tafsirannya mengatakan,
God's grace not only liberating power, but constraining power as well. Anugerah Allah itu bukan sekedar anugerah yang melepaskan, membebaskan kita, tapi anugerah Allah juga anugerah yang membatasi kehidupan kita. Ini kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi kalau kita merasa saya sudah jadi orang Kristen, saya bebas melakukan semuanya. Hati-hati saudara, kau tidak mengerti arti kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara-saudara, orang yang dimerdekakan di dalam Kristus adalah orang yang tahu dia sedang berpindah dari satu tuan kepada tuan yang lain. Ini yang Paulus katakan, dulu kamu hambanya dosa, sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Loh, kok tetap disebut hamba? Saudara-saudara, kenapa Paulus mengatakan setelah kita dimerdekakan kok kita disebut hamba? Kalau saudara rajin membaca surat-surat Paulus, Paulus berulang kali menyebut diri, aku hamba Kristus, aku hamba kebenaran, dan sebagainya. Dia tetap merasa diri adalah seorang hamba. Mengapa orang yang sudah dimerdekakan Kristus tetap disebut sebagai hamba? Karena kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah kita dimerdekakan di dalam otoritas yang baru. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sekarang menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran, tetap hamba, saudara. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan di dalam kehidupan yang berdosa. Justru orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, saudara, dia adalah orang yang tahu membatasi diri. Dia orang yang tahu untuk berkata no kepada dosa, kepada kejahatan, karena sekarang dia adalah hamba dari Kristus. Ini membawa kita kepada kebenaran kedua di dalam Roma pasal ke-6 ini. Manusia bukan sekedar tidak pernah netral, manusia juga tidak pernah independen. Ingat baik-baik dua prinsip ini. Siapapun kita, selama kita adalah manusia, kita tidak pernah netral. Entah kita hamba dosa atau hamba kebenaran. Kedua, kita tidak pernah independen. Oh, saya independen. Saya tidak dibawa otoritas siapapun. Tidak. Kita entah dibawa otoritas dosa atau kita dibawa otoritas Kristus. Itu dua pilihannya. Tidak ada netral, tidak ada independen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan di dalam Paulus di dalam arti yang kedua. Kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah kemerdekaan yang tidak menjadikan kita orang yang liar. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus kepada kita itu bersifat kekal adanya. Ada banyak bangsa setelah dijajah, wah merdeka, kemudian dijajah lagi. Termasuk Indonesia ya. Setelah kita proklamasi 17 Agustus, Inggris masih invasi lagi. Maka terjadilah peristiwa 10 November di Surabaya salah satunya. Itu kita sudah merdeka loh saudara. Terjadi agresi militer, penjajah tidak terima, serang lagi. Saudara sekalian, itu bisa terjadi di dalam kemerdekaan fisik jasmani. Tetapi di dalam Kristus kemerdekaan yang Dia berikan kepada kita, itu adalah kemerdekaan yang bersifat kekal selama-lamanya. Sekali kita berpindah dari perbudakan dan penjajahan dosa menjadi hamba kebenaran dan hamba Kristus, kita selama-lamanya menjadi hamba kebenaran. Status ini tidak pernah bertukar lagi. Status ini bersifat permanen, bersifat kekal. Di dalam konteks kemerdekaan, ini artinya sekali merdeka, tetap merdeka. Tidak ada lagi penjajahan dosa di dalam hidup kita. Saudara Paulus mengatakan tadi di dalam Roma 6 ayat ke-10, kematiannya adalah kematian terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya. Artinya Kristus tidak perlu disalib kedua kali untuk memerdekakan kita lagi.
Kristus tidak perlu disalib ketiga kali, keempat kali, ke 1 juta miliar kali setiap orang supaya kita dimerdekakan dari dosa. Tidak, cukup sekali untuk selama-lamanya. Bukankah ini kemerdekaan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita, yang sudah beribu-ribu tahun dijajah oleh dosa, sekarang diberikan kemerdekaan melalui Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, kenapa di dalam hidup ini kita masih bisa melihat orang Kristen berdosa, Pak? Kenapa kita juga merasa diri seringkali tetap bisa jatuh di dalam dosa? Sekarang sifat kemerdekaan yang keempat adalah bersifat already but not yet. Already artinya kemerdekaan itu sudah diberikan oleh Kristus kepada kita, tetapi not yet, belum, artinya belum sempurna. Saudara, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita adalah orang yang sudah merdeka. Kita orang yang sudah dilepaskan dari penjajahan dosa, tetapi kita masih hidup di dalam daging yang penuh kelemahan, yang bisa membuat kita tetap berdosa di hadapan Tuhan. Lalu bedanya apa kalau gitu? Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dengan orang yang dijajah oleh dosa, dua-duanya tetap bisa berdosa. Bedanya apa? Bedanya adalah orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, dia tidak suka berbuat dosa. Dia tidak menikmati dosa, dan dia akan mencari pengampunan kepada Allah. Itu adalah the sign of true believers. Tanda orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita masih bisa berdosa, masih. Kita masih bisa tidak taat kepada Tuhan, pasti. Karena kita masih hidup dalam kedagingan kita yang lemah. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, sifat dosa, kuasa dosa di dalam diri kita itu dikikis, pelan-pelan hilang, dan kita tidak lagi menikmati dosa. Saudara, ini yang Paulus katakan kan di dalam ayat ke-22. Dia mengkontraskan dengan hamba dosa dengan hamba kebenaran. Kamu dulu hamba dosa, apa hasilnya, kata Paulus? Itu membawa kamu kepada kematian. Tetapi sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Ayat 22, perhatikan. Apa hasilnya? Membawa kamu kepada pengudusan. Kita ini sedang dikuduskan oleh Allah. Kita ini diproses oleh Allah. Kita dipoles oleh Allah, sehingga makin lama jika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kuasa dosa dalam diri kita itu dikikis, pelan-pelan dibuang, sampai nanti kita berjumpa muka dengan muka. Barulah di situ kuasa dosa hilang 100% di dalam hidup kita. Inilah prinsip already but not yet. Kita sudah dimerdekakan, tapi kita belum disempurnakan. Saudara, Martin Luther mengatakan satu kalimat yang terkenal. Dia mengatakan, siapakah orang Kristen itu? Orang Kristen adalah simul justus et peccator. Ini bahasa Latin, artinya orang Kristen adalah orang yang sudah dibenarkan, justified. Tetapi pada saat yang sama dia adalah orang berdosa, peccator. Simul artinya simultan, bersamaan. Simul justus et peccator. Saudara dan saya, jika kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi pada saat yang sama kita tetap adalah orang yang berdosa secara kondisi di hadapan Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam darah dan daging. Roma 7, setelah Roma 6 ini saudara, Paulus nanti baca di situ, saudara akan menemukan dia tetap bergumul dengan dosa. Ini setelah Roma 6 dia mengatakan orang tentang kemerdekaan dari dosa. Tapi Roma 7 dia tetap bergumul dengan dosa. Aku tahu apa itu yang baik, aku justru tidak mampu lakukan. Dan aku tahu apa itu yang jahat, yang aku tidak ingin lakukan. Justru itu yang aku lakukan, celakalah aku, kata Paulus. Itu pergumulan Paulus setelah dia di dalam Kristus. Dia tetap bergumul dengan dosa di dalam hidupnya. Maka inilah yang keempat tadi saya katakan. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita
selalu bersifat paradoks, already but not yet. Maka saudara, kalau ada hamba Tuhan, pendeta ngomong, saya pendeta suci, tidak bisa berdosa lagi. Itu bukan pendeta, itu pembohong. Tidak ada orang tidak bisa berdosa selama dia hidup dalam dunia. Karena kita masih diproses di dalam pengudusan Tuhan sampai nanti Tuhan memanggil kita baru selesai. Ingat ya, kalau ada pendeta sumbar, saya suci, saya tidak bisa berdosa lagi, sudah tinggalkan gereja itu saudara. Saudara sedang dibohongi oleh pendeta model demikian. Karena Paulus mengatakan kita sedang dikuduskan. Terakhir yang kelima, kemerdekaan di dalam Kristus dari dosa adalah kemerdekaan yang memerdekakan orang lain. Saudara, maksudnya apa? Orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa, saudara, harus memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negaranya. Hari ini kita memperingati kemerdekaan kita ya saudara. Dan terlalu banyak hal yang menyedihkan. Gereja seperti hidup di atas gunung, tidak mau memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Oh, itu politik kotor, politik najis. Ya memang saudara, yang mengotori politik itu adalah orang-orang berdosa. Tapi saudara lihat, Alkitab memanggil kita sebagai garam dan terang di tengah dunia. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat ke-18, sama seperti engkau Bapa mengutus aku ke dalam dunia, maka aku mengutus mereka, para murid, ke dalam dunia. Untuk apa saudara dimerdekakan dari dosa? Untuk apa gereja ditebus oleh Tuhan? Supaya memberikan sumbangsi kepada negara, kepada masyarakat, di dalam semua panggilan hidup saudara masing-masing. Saudara, terlalu sedikit orang Kristen yang memengaruhi negara ini. Terlalu sedikit anak Tuhan yang memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara ini. Itulah sebabnya tadi saya katakan, dosa memerintah dengan luar biasa di negara kita. Korupsi tidak henti-hentinya. Maka saudara, di dalam momen mengingat peringatan hari kemerdekaan ini, poin kelima ini mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, kita dipanggil untuk memerdekakan orang lain dari dosa. Maukah saudara? Jangan berpangku tangan, jangan tidak memberikan respon. Ini adalah negaramu yang Tuhan tempatkan kita berada di tempat ini. Kita harus memberikan satu sumbangsi kepada bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, ini adalah prinsip reform ya di dalam teologi politik, public theology. Kalau saudara mempelajari pemikiran-pemikiran orang-orang reform, saudara akan menemukan kekayaan yang luar biasa sekali. Itulah sebabnya kita menolak konsep membiara, hidup membiara di atas gunung. Kerjaannya tiap hari baca Alkitab, doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab sampai mati. Tidak, teologi reform mengajarkan prinsip yang Tuhan Yesus doakan. Seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, sekarang aku mengutus mereka ke dalam dunia. Inilah panggilan gereja, inilah panggilanmu dan panggilanku, memberikan satu sumbangsi supaya bangsa ini, negara ini makin lama menjadi makin baik di hadapan Tuhan. Paulus itulah sebabnya mengatakan, kalau engkau adalah hamba kebenaran, engkau harus menyerahkan anggota tubuhmu, kata Paulus, untuk menjadi senjata kebenaran. Saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Maka saya ingin mengajak saudara menutup khotbah hari ini dengan satu tantangan, satu pertanyaan di dalam hidup saudara. Sudahkah engkau dimerdekakan dari penjajahan dosa di dalam hidupmu? Sudahkah Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Sudahkah engkau menjadi hamba kebenaran di dalam hidupmu? Ataukah engkau masih menjadi hamba dosa di dalam hidupmu?
Saudara renungkan pertanyaan ini. Ini momen baik di dalam hari kemerdekaan. Kita bukan hanya ingin merdeka secara fisik, tapi kita ingin merdeka secara rohani di dalam Kristus. Mengapa masih banyak orang senang dijajah dosa? Mengapa orang tidak mau merelakan diri menjadi hamba kebenaran? Saya harap tidak ada satu orang pun di tempat ini maupun yang mendengarkan lewat YouTube yang masih menjadi hamba daripada dosa. Biarlah setiap kita boleh menjadi hamba kebenaran di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan mengambil waktu hening sejenak. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jikalau Kristus tidak memerdekakan kita dari penjajahan dosa, kita adalah budak-budak dosa sepanjang hidup kita. Dan akhirnya kita akan hilang di dalam kekekalan, di dalam penghukuman yang kekal. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Kristus memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita hari ini boleh berdiri di hadapan-Nya sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang sudah di dalam Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara yang belum mengenal Kristus dalam hidupmu, biarlah engkau boleh mengundang Yesus memerdekakan engkau dari penjajahan dosa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kepada kami, jikalau bukan Yesus Kristus yang membebaskan, memerdekakan kami dari penjajahan dosa, kami adalah orang yang terbuang dari hadapan Tuhan. Kami tidak akan mampu membebaskan diri kami. Kami tidak akan mampu memerdekakan diri kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup kami. Dan biarlah di dalam hidup yang sementara ini, kami juga mau mempersembahkan hidup kami dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat di Trinitas ini. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada mereka satu persatu di dalam hati mereka. Mereka yang sudah dimerdekakan, biarlah mereka boleh bersuka cita. Mereka yang belum mengenal Tuhan, biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Dengar doa hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.